cara kita mengesahkan perbuatan Allah itu caranya teh. Kita dah tahu waktu yang lalu yang ke-14 la fa'ila illallah. Nah, tidak ada yang berbuat melainkan hanya Allah. Kaidah kita mengesahkan perbuatan Allah. Jadi kalau mengesahkan perbuatan Allah berarti perbuatan manusia itu dianggap tidak ada. Dah lebur dalam perbuatan Allah. Melebur itu bukan berarti tidak ada. Tapi sangat kecil. Dia dah masuk pada lingkungan ketuhanan atau dah masuk pada perbuatan Allah. Nah, itu caranya yang kita pandang dalam kehidupan sehari-hari ada dua. Itu cara kita memandang agar perbuatan Allah ya tetap jadi esa. Jadi perbuatan kita itu dianggap tidak ada. Jadi ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti melihat ada dua perbuatan, ada dua. Mundaan kita melakukan, orang lain yang melakukan. Mundaan kita kena lihat, kita dilihat oleh orang lain. Ada dua deh. Yang pertama adalah tentang kebaikan. Nah, kita melihat kebaikan atau kita melakukan kebaikan sendiri. Yang kedua kejahatan. Nah, apakah kita melakukan atau kita melihat kejahatan. Tapi yang nak kita jelaskan pertama itu adalah tentang kejahatan atau keburukan. Nah, tentang keburukan. Bagaimana kaidahnya? Misalnya kita melihat pencurian atau kita yang melakukan mencuri. Jadi mencuri itu dari segi zahir atau dari segi bentuk, dari segi syariat keagamaan, bahwa mencuri itu adalah buruk atau jelek. Nah, jelek. Jelek. Kenapa disebut jelek? Karena agama madahkan bahwa mencuri itu jelek, malah sampai harus dipotong tangan. Siapa yang madahkan? Ya Allah sendiri lewat lisan Rasulullah. Nah, jelek mencuri itu pada zahirnya, pada bentuknya adalah jelek. Tetapi dari segi hakikat atau isi, mencuri itu adalah baik. Tang lalu jadi baik. Nah, jadi mencuri itu secara zahir, secara Quran maupun hadis, bahwa mencuri itu adalah jelek. Apapun bentuknya ya tetap jelek. Kemudian tetapi pada hakikatnya mencuri itu adalah baik. Bisa mikirkannya. Belum, kalak baru kita nokkan di ngapain tang disebut baik. Nah, yang kedua mabuk. Maksudnya minuman keras. Jadi mabuk atau minuman keras itu secara zahir atau secara agami, secara Quran maupun hadis, maka minuman keras atau mabuk-mabukan itu ya jelek, pandangannya adalah jelek. Tetapi secara hakikat dia adalah baik. Kenapa dikatakan baik? Karena mencuri dan mabuk itu diciptakan oleh yang maha baik, yaitu Allah. Maka mencuri, mabuk-mabukan itu adalah baik karena dibuat oleh Allah yang maha baik. Jadi secara hakikat baik ya. Kenapa? Karena Allah yang ciptakannya. Mana bisa kita ciptakan curi?
Mana bisa kita menciptakan mabuk? Tidak bisa kalau bukan Allah yang ciptakannya. Maka secara hakikat adalah baik. Kemudian zina. Nah, sampai pun tetap mengatakan zina itu adalah jelek, walaupun dia sebagai pelaku dia tetap mengatakan jelek dimanapun tetap. Karena apa? Secara zahir, secara bentuk, secara agama atau secara Quran maupun hadis, maka zina itu adalah jelek karena diberitahukan oleh Quran dan hadis. Allah yang memberitahukan, malaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan bahwa zina adalah jelek. La taqrabuz zina. Kemudian secara hakikat zina itu adalah baik. Kenapa baik? Karena zina itu diciptakan, dibuat oleh Allah. Jadi makalah dia dikatakan baik. Yo mun gaya orang berzinah bedose kendaan kan gede. Akala akan kita bahas langsung. Apakah bedose atau tidak? Mudah-mudahan tidak bedose supaya kita melakukan semeng lalu kena tangkap leh aliran sesat. Kalau dia anaknya. Nah, sekarang hakikat kita ngambil ngape tang lalu jadi baik. Coba kita perhatikan. Mencuri, mabuk, zina disebut jelek. Jadi sebenarnya Allah memberitakan kepada kita semuanya bahwa mencuri, mabuk, zina ia adalah jelek. Rasulullah pun madahkan jelek. Jadi jelek itu kalau kita perhatikan dari segi aturan. Mencuri, mabuk, zina itu dari segi aturan. Aturan siapa? Aturan agami, yaitu datangnya dari Allah dan Rasulnya, bahwa itu adalah jelek. Tetapi ngapa itu tang jadi baik? Itu bukan dari segi aturan, tapi dari segi orangnya yang tukang buat. Yang tukang buat siapa? Allah. Mangkelah itu disebut baik. Mau ke kita nak ngatakan Allah jahat? Bisa tak kita ngatakan Allah jahat? Ada yang kena anak leheng. Baik. Di situ disebut baik bukan itunya. Itu nilai deh. Itu nilai baik deh, bukan itunya yang dinilainya, tapi yang tukang buat. Bukan si pelaku yang berzina, tapi yang tukang ciptakan. Itu mandangnya yang tukang ciptakan. Yang tukang ciptakan mencuri, mabuk, zina adalah Allah. Maka pandangannya adalah baik. Bukan perbuatannya. Yang itu perbuatannya, hukumnya, aturannya. Yang maha baik pun madahkan itu jelek. Nah, tetapi orang hakikat mandang Allahnya. Bisa dipahami? Kalau itu mandang aturannya, tapi itu mandang Allahnya. Bisa dipahami? Ya tetap dah bisa dah ya. Nah, mangkilah dikatakan baik. Tapi kalau itu tidak masalah, baik semuanya. Salat secara zahir, secara syariat ia adalah baik. Hakikat pun datangnya Tuhan yang ciptakan bahwa kita bisa salat, maka ia baik. Iman, percaya di dalam Al-Quran hadis pun iman itu termasuk baik. Kemudian iman itu diciptakan oleh yang maha baik, yaitu Allah. Maka disebut dengan baiklah hakikatnya. Kemudian puasa
puasa itu memang perintah dari agama, maka dikatakan baik. Kemudian puasa itu dikatakan baik secara hakikat karena puasa diciptakan oleh Allah, maka ia dikatakan baik. Zakat itu adalah perintah daripada Allah juga dalam agama kita. Kemudian secara hakikat zakat itu diciptakan oleh Allah, sebagaimana firman Allah kan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi intinya apapun yang berlaku pada alam semesta itu yang membuat perlakuan ia adalah Allah. Kita bisa berjalan, yang buatnya sebarang Allah. Kita berjalan itu sebenarnya diperjalankan oleh Allah. Kita duduk diperbuat oleh Allah, artinya kita didudukkan oleh Allah. Kita menulis, sehingga bisa dapat menulis karena Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan kita pada saat ia menulis. Sehingga kita semuanya kita nisbahkan kepada Allah, sehingga ia semuanya perbuatan Allah. Nah, kalau di situ udah kita ketahui, kalau mencuri itu aturannya sih memang jelek. Kemudian kenapa baik? Kita memandang curi itu baik karena yang kita pandang bukan mencurinya, tapi yang tukang buat, yaitu Allah. Ayat maksudnya seperti ya. Nah, timbul pertanyaan, apakah itu mencuri itu udah ditakdirkan Allah? Itu bicara takdir gitu teh. Apakah mencuri itu takdir Allah, mabuk itu takdir Allah, zina itu takdir Allah, salat itu takdir Allah, iman, puasa, zakat takdir Allah? Jawabannya ya. Apakah seseorang mencuri itu ditakdirkan oleh Allah? Jawabannya ya. Cuma siapa yang mendapat dosa? Yang mendapat dosa yang melakukan ialah tadi. Jadi Allah menakdirkan dia mencuri, disandarkan oleh Allah bahwa dialah yang mencuri, maka yang dapat dosa ia adalah orang ia tadi. Orang ia tadi. Jadi di situ takdir Allah kan ada dua macam nih. Pertama takdir mubram, yang kedua takdir mu'allaq. Ada mu'allaq. Mu'allaq itu ketergantungan. Takdir. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa nak diganggu gugat. Udah jadi, tidak bisa nak dirubah-rubah. Itu memang datangnya dari Allah itu sendiri. Nah, itu takdir mubram. Misalnya kita dilahirkan di Sambas melalui orang tua kita si A atau si B, mak kita, bapak kita. Kemudian kita meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, umur sekian, maka kita termasuk takdir mu'allaq, tidak bisa nolak. Dan itu tidak dipasan. Ada tak kita masan gitu, sian kan? Mun ya bisa masan ke umat ayah nun, orang-orang yang beranok nun, kan gitu. Jadi takdir mubram. Kemudian takdir mu'allaq, itu ada ikhtiar dari manusia. Ada ikhtiar dari manusia, maka dia akan diizinkan atau tidak oleh Allah. Misalnya seseorang itu sakit, seorang sakit, lalu dia ingin sembuh, maka secara aturan Tuhan ya madahkan mun kau sakit ada obatnya ya Tuhan secara aturan.
maka kita mengikutilah, kita berobat. Nah, apabila sakit ingin sembuh, jalannya adalah dengan berobat. Nah, tetapi kita berobat itu tidak mutlak sembuh. Nah, kita hanya tahu berobat, tapi masalah kesembuhan itu terletak pada izin Allah. Mun Allah tidak mengizinkan, tidak antau sembuh. Biarpun obat paten, biarpun bagaimanapun kita berobat ke sana kemari, habis duit, ya tetap tidak sembuh karena Allah tidak mengizinkan. Tapi kalau Allah mengizinkan, obat ragi 1.400 pun di pasar bisa sembuh. Nah, jadi manusia itu hanya berusaha, tapi letak hasil atau tidak itu diputuskan oleh Allah. Nah, keputusan Allah itulah disebut dengan takdir. Keputusan Allah. Nah, disebut dengan takdir. Misalnya kita ingin tahu, tadi tidak tahu, ingin tahu, maka jalannya adalah dengan belajar. Nah, apabila dah belajar, terserah nanti Allah apakah nak ngizinkan kita bisa tahu atau tidak, cepat taunya atau lambat taunya, ia urusan Allah, maka ia termasuk takdir Allah namanya. Takdir Allah. Jadi gimana kita nak mengetahui takdir Allah baik dan buruk buat kita? Senang caranya. Takdir Allah mencuri buat kita, takdir Allah berjudi buat kita, mau duit buat kita dan sebagainya, atau kita sholat, kita puasa buat kita mengetahui yang berlaku sekarang, Nah, sekarang kita berlakukan takaan takaan belajar. Nah, takaan belajar itu sebenarnya takdir Allah. Ada yang daan sampat tadi, takdir Allah juga. Ada yang daan mau, takdir Allah juga. Misalnya ada yang berjudi dan sebagainya, takdir Allah juga menjudi. Nah, cuma disandarkan kepada dia dosanya. Nah, kemudian dia tidak mau berjudi, takdir Allah juga. Ialah yang namanya takdir Allah. Oleh sebab itu kata Imam Al-Ghazali, apabila kita pada takdir Allah, kita berada dalam takdir Allah yang jelek, maka kita mohon kepada Allah untuk berada di takdir Allah yang baik. Jadi takdir Allah ya biasanya dua arah. Mundaan baik buruk. Mun kau lakukan balah kerek, kau posisimu takdirku ya jelek. Oh, di situ ya dah madahkan Allah. Tapi mun kau posisi balah kanan, ku izinkan kau, maka kau posisi takdir dalam kebaikan. Sebenarnya apa yang kita lakukan ialah sebenarnya takdir Allah. Bukan hasil jerih payah kita, bukan. Contoh dalam hadis yang sahih disebutkan, kata Rasulullah, kita itu udah ditentukan oleh Allah 5.000 tahun sebelum kita diciptakan. Nah, kita itu berbuat doloknya udah Allah tentukan buat kita, baik dan buruk. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mun kita dah tahu bahwa takdir Allah itu baik dan buruk, ngapain kita tandaan ngaleh? Merasa kita diam-diam aja gitu. Ya pasti berlaku buat kita. Apa kata Rasulullah? Jangan demikian. Berbuatlah. Nanti kalau takdirmu memang demikian, Allah beri kemudahan kepada kau memperbuatnya. Ingat Pak, mun takdir kita memang ye, Allah beri kemudahan untuk melakukan ye ya. Mun memang ye takdir kita,
contoh takdir orang ye ndaan mati bunuh diri. Aku nak bunuh diri nyantuk kecewa, ada kecewa. Udah gitu yo Pak, nak digayakannya, tapi tang ada yang tukang tulung, tang capat dengan beeng, lakak gaya bercacak langsung nangkap tangan, akhirnya dilapaskan. Ngapain kawan tang nak bunuh diri, nangis dia sampaikan perempuan nak bunuh diri, akhirnya ndak jadi. Lakak ye takut juga dia nak bunuh diri aja. Tidak diberi kemudahan oleh Allah. Berarti takdir Allah no iye ndak mati bunuh diri. Tapi bagi orang yang nak bunuh diri, memang jadi bunuh diri, iye takdir Allah. Artinya Allah izinkan. Jadi sebenarnya takdir itu hanya izin dari Allah. Mangkilah kita biasa melakukan kejahatan, kadang-kadang bisa jadi, kadang-kadang bisa tidak. Menjadi rating diizinkan oleh Allah. Iyalah takdir buat kita. Maka kata Imam Ghazali, mun kebetulan jadi ya jelek, usah nak batah gila di sia. Senak batah gila ke sahak jelek, tolong minta takdir Tuhan. Sekali-sekali mintalah takdir Allah yang baik. Kalau mun betul Allah mudahkan kita ke arah yang baik, maka takdir Allah lah yang baik. Ndak payah ngirekan ye Pak. Usah nak kirekan yang akan datang. Yang berlaku yo. Usah gimana kalau takdir Allah yang jahat tu usah pikirkan. Munade dalam kira-kira kita pikiran yang jelek, iya di sebenarnya takdir Allah, tapi nanti diberlakukan oleh Allah atau tidak. Mun semakai kita diberi kemudahan, tang disi halangan kita melakukannya, iya di takdir Allah. Bisa dipahami Pak? Nah, senang susah-susah. Lalu siapa yang dapat dosa? Yang melakukannya lah. Ya Allah cuma mengizinkan nangis. Sampai dengan aku nikahkan nih dalam minggu itu. Si Andit nong, pokok nikahkan tetap diizinkan oleh orang tuanya. Ayolah berusaha. Tapi ingat, izin dari Allah mengerjakan kejahatan atau kebaikan, izin itu belum tentu diridhoi. Kita ulangi, setiap dari izin dari Allah itu belum tentu diridhoi. Contoh, orang nak mencuri, diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah mencuri, tapi Allah tidak ridho. Bukan ye maksudku kata Allah. Jelek ya jelek. Takdir Allah ya. Karena kita tidak mampu. Kita cuma kena beri sifat ma'ani ya. Sifat kuasa sedikit, sifat kehendak sedikit, kemudian sifat ilmu, sifat hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, ia hanya sedikit, bergantung pada sifat Allah lagi, sifat maknawi atau maknawiyah. Jadi sebenarnya kita dah ada kecenderungan kata Allah ujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita sudah kena bisikkan, kena gerakan baik dan buruk. Tinggal lagi kita nanti, tinggal lagi Allah nak ngizinkan atau tidak. Tapi ingat, setiap izin Allah itu belum tentu Allah ridhoi. Yang diridhoi itulah dia nak solat, iman, puasa, kebaikan, silaturahim dan sebagainya. Yang itu yang diizinkan oleh Allah tidak diridhoi. Nah, tidak diridhoi. Nah, jadi anaknya. Jadi tidak susah-susah kita mikirkan takdir Allah. Takdir Allah adalah yang berlaku sekarang buat kita. Jelek atau baik. Jadi setiap yang jelek kita belum tentu Allah ridhoi. Mungkin Allah murkai. Sami dengan orang tua beri anak deh. Ya, minta aku duit Pak ya. Belikan motor.
kemintingnya nayah partu mekaye, tapi kita ndak rele nak balik tapi kita izinkan. Boleh. Ayo kita pergi ke pasar beli motor, kita izinkan, tapi kita ndak rele, kan gede. Ada juga yang rele kan, tapi ada juga yang tidak. Gaya juga Allah. Tapi ingat, perbuatan kita yang berlaku itu tidak mutlak dari kita, tapi seizin Allah. Mutlak tidak bisa pak. Contoh kita tidak bisa mutlak. Ada kita nak pergi ke Singkawang, nak Singkawang dulu aku tuh isuk. Ternyata tidak jadi. Seandainya kita yang tukang ciptakan bahwa kita bisa ke Singkawang, kita pasti bisa ke Singkawang. Tapi ternyata tidak. Waktu dah nak bekamas, nak belanja di Singkawang, ada berita umakmu meninggal. Kira-kira milih aneh. Pasti umak dulu belanja ditinggalkan. Tidak jadi kita. Seandainya ia milik kita bisa menentukan bahwa kita bisa ke Singkawang mutlak, pasti bisa. Ngakai ia tak bisa. Gaya juga anak paginya tiba-tiba mogok motor. Ialah namanya takdir Allah. Tinggal lagi kita nanti menyikapi takdir Allah, sabar atau syukur. Iya beh. Bun kebetulan ke arah yang tidak menyenangkan, bersabarlah. Kalau kebetulan yang menyenangkan, bersyukurlah. Kalau kebetulan di arah yang negatif, bertaubatlah. Kalau seandainya ke arah yang berbuat baik, maka bersyukurlah. Tingkatkan lagi, lakukan lagi. Mudah-mudahan Allah tetap mengizinkan. Gaya deh. Barangkali tidak perlu ditanyakan aja Oke. Apabila orang ingin kaya, maka jalannya adalah kerja. Tapi ingat, setiap pekerjaan belum tentu mendatangkan kekayaan. Berarti tidak mutlak. Ingat, kita berikhtiar, kita bekerja, jangan sampai ditanamkan bahwa itu mutlak berhasil. Banyak orang yang tidak berhasil. Contoh, misalnya jadi petani kan, lusa beda nak panen. Kan banyak kejadian. Dah mulai diberikan itu barangkali 30 juta bisa song itu melihat ada. Gak usah serangan hama, badai dan sebagainya. Ngalu deh. Mun seandainya manusia bisa nentukan dia, berhasil tolong dia. Siapa sebenarnya yang dibalik dia? Usah nak binatangnya yang nak kita anokkan. Binatangnya kan anak ye. Kambing hitam nak ye. Siapa dibalik ye? Kalau tidak Allah. Ada juga 3 hari aja, alhamdulillah bagus tuh 30 juta. Memang dahinyan 30 juta inyan. Si an lalu karena api-api dimudahkan oleh Allah. Berarti dia dapat rezeki pada saat dia ditakdirkan oleh Allah dapat rezeki banyak. Gaya. Lalu menurang daan keraja dapat rezeki tak? Ada rezekinya, cuma lewat tangan orang lain. Kasihan dia antelempe. Ya Allah, ya telempe, bebueh-bueh. Kasihan ya dengan dia. Langsung kena bari. Bapak ndak makan ke iyalah 7 hari ndak makan tuh. Kemana rati anak bapak? Nun anak bapak si Nun. Maklumlah teleponnya yang ndak sangka ndak tahu dia rati aku tuh Langsung orang bari. Iyalah namanya takdir Allah rezeki dia. Cuma nanti Pak, bagi orang yang kan bari tadi, ia disandarkan bahwa dia mendapatkan pahala. Bari yang kena bari ia tadi tidak mendapatkan pahala, cuma dia itu udah lepas dari lapar dan haus. Itulah sebenarnya takdir Allah.
Jadi takdir Allah yang berlaku. Oleh sebab itu, apapun yang nak kita lakukan, terutama kebaikan, lakukan aja. Tapi jangan sampai sombong kita bahwa itu tetap berhasil. Usah kalau menjadi kecewa, menjadi putus asa. Dah lakukan aja. Mun berhasil, usah nak sombong. Allah yang nakdirkan kita ya. Allah. Kalau mun kita malah pokoknya berhasil. Kade yang kan antak sekali kita kalah. Sekali-sekali pasti. Ndak anja ayak coba. Allah ya. Macam nak ngutang orang ya. Nah, hati-hati. Mun bahasa kita dijarain ya, dijarain. Nah, jadi artinya ya. Jadi jalan Allah memberikan sesuatu banyak lumayan. Contoh ya, ada orang sufi nguji bahwa dia dapatkan rezeki ke ndak. Di dalam dalam kitab Athaillah Al-Hikam. Jadi diceritakan di sini ulama besar dia ingin menguji tawakalnya, tawakal batin ya, bukan tawakal zahir. Yang Rasulullah ajarkannya tawakal zahir namanya. Kan ada orang dari Arab pegunungan pergi ke masjid pakai unta, ndak andikatnya. Ya, sahabat ngapain tang ndak andikat unta? Aku tawakal dengan Allah. Bukan gaya kata Rasulullah, ikat dulu untemu, laka ye baru kau masuk ke masjid dan bertawakallah kepada Allah. Ayat disebut dengan tawakal zahir namanya. Mun tawakal batin ndak lalu ngape-ngape, lapaskan. Tapi usana mun hilang usana nyalahkan kan Allah antara dua, ngizinkan dan tidak. Mun Allah izinkan ndak hilang. Mun Allah izinkan hilang usana nyalahkan. Kan ya gaya mun ndak mampu sah. Itu mulah-mulah mampu. Tapi ya takdir Allah juga. Allah ngizinkan atau tidak lalu dia itu berusaha untuk di tempat orang yang kira-kira tidak pernah lewat. Aku tuh APK hari itu aku dapat rezeki dari Allah atau tidak. Betapurlah dia di pituk gue yang kira-kira sian lalu orang lewat gue. Diperkirakan mama dia mituk di gue kan di dalam dah mulai keroncongan parutnya. Tapi takdir Allah itu ada yang dapat rezeki dia pada saat dia. Mun takdir Allah tidak dapat rezeki kelaparan lah pada saat dia. Lalu hujan lebat, ada orang musafir lewat masuk ke dalam gue. Karena dah lapar juga, duduk deh makan. Kan ya bukan sembarang makan kan, ya biasa kali juga kan. Sekali dia ndak bunyi-bunyi. Memang indah inyan ya. Sekali ada rasa, stop. Mau deh kan. Ayo makan. Maka akhirnya dia makan. Maka dia bertambah yakin itulah takdir Allah. Tapi takdir Allah lewat orang lain. Cuma mendapat tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mau nak nunggu takdir macam ini bisa juga. Tapi siap-siap lapar dulu. Ada yang lapar. Dia takdir. Kita nak milih takdir yang mana? Kedua, takdir itu biasa ada pilihan. Makilah disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar kan rating pilihan. Contoh di dalam hadis sahih ya, berita Umar bin Khattab dengan sahabatnya pada waktu taun di kampung ya penyakit kan nih macam nak kita corona lah ibaratnya. Lalu kata Umar, kita senak masuk ke dalam kampung bahaya, ada penyakit. Apa kata sahabat yang populer juga, Umar, ya Amirul Mukminin,
Apakah kau nak lari dari takdir Allah? Nah, maksudnya be, masuklah. Ah, dewe. Ngapa nak lari dari takdir Allah? Apa kata Umar? Betul, aku lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah. Jadi takdir Allah kadang-kadang ada dua pilihan. Nah, ada diizinkan tapi ada tidak. Tapi yang jelasnya bagi kita berbuat sesuatu, ia tidak mutlak akan terjadi. Ia aja kesimpulannya. Itu adalah yang disebut dengan tauhidul af'al. Mun kita menganggap mutlak, memberi bekas, berarti termasuk syirik kita sebenarnya. Perbuatan kita memberi bekas, rating tetap berhasil, maka ia syirik ya kita. Mendoakan Tuhan, tidak mentauhidkan. Barangkali hanya ia dapat kita sampaikan.